Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka Hari Ulang Tahun NTB ke-66 digelar pada Senin 16 Desember 2024 di ruang rapat Paripurna DPRD NTB. Sidang yang dipimpin oleh Ketua DPRD NTB Hajah Bae Ispi Rupaida bersama 3 pimpinan lainnya, Lalu Wirajaya, Y. Agil, dan Muzihir. Dihadiri oleh PJ Gubernur NTB Hasanuddin, Sekda NTB, para anggota DPR RI Dapil NTB, pemimpin-pemimpin NTB periode sebelumnya, Forkopimda NTB, para anggota DPRD NTB, OPD Lingkup Pemprov NTB, serta tamu undangan lainnya. Ketua DPRD NTB mengungkapkan sidang paripurna ini dalam rangka HUT NTB ke-66 dengan tema mewujudkan NTB hebat menuju Indonesia Emas 2045. Hadirin sidang dewan yang kami hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat masa persidangan ke-1 tahun sidang 2024-2025 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-66 Provinsi Nusa Tenggara Barat Senin 16 Desember 2024 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang kami hormati anggota DPR RI Daerah Pemilihan NTB yang berkesempatan hadir. Pagi hari ini hadir anggota DPR RI Dapil 2 dari fraksi PKB Haji Lalu Hadrian Irfani STMM, alumni DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hadir juga dari fraksi PKS Dapil 2 Haji Abdul Ahadi SEMM, dari fraksi PKS, mantan juga alumni DPRD Provinsi, wakil ketua juga di DPRD Provinsi. Hadir juga dari fraksi PAN Haji Muajim Akbar SIP Dapil 2, alumni juga DPRD Provinsi. Hadir juga dari Dapil 1 alumni DPRD juga sahabat saya Haji Johan Rosihan SD fraksi PKS. Yang kami hormati PJ Gubernur Nusa Tenggara Barat, yang kami hormati Gubernur NTB periode 2003-2008 Haji Lalu Srinate, alumni juga DPRD Provinsi, Ketua DPRD periode 99-2003. Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi NTB periode 2003-2008 Haji Abdul Qadir. Yang kami hormati pimpinan Daseknap anggota Dewan. Yang kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau yang mewakili. Yang kami hormati pengurus dan anggota Ikatan Istri Wakil Rakyat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang kami hormati pimpinan partai politik yang berkesempatan hadir atau yang mewakili. Yang kami hormati Bupati dan Wali Kota se-Nusa Tenggara Barat atau pejabat yang mewakili. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Kota se-Nusa Tenggara Barat yang berkesempatan hadir. Yang kami hormati para rektor Universitas se-Nusa Tenggara Barat yang berkesempatan hadir atau yang mewakili. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat hadir, tokoh Mas Mami Sajim, Ketua Harian Majelis Adat Sasak. Yang kami hormati organisasi masyarakat, organisasi wanita, organisasi pemuda, dan LSM. Yang kami hormati pejabat sipil TNI dan Polri. Yang kami hormati rekan-rekan wartawan baik media cetak, radio, televisi, dan elektronik, singkatnya undangan dan hadirin sekalian yang kami hormati pula. Mengawali rapat paripurna pada pagi hari ini, kami mengajak hadirin untuk sejenak memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas anugerah rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-66 Provinsi NTB. Semoga keadaan kita di ruang sidang ini merupakan salah satu wujud kecintaan kita kepada daerah kita yang tercinta ini. Selawat dan salam senantiasa kita persembahkan kepada junjungan alam semesta yang mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga syafaat beliau dapat tercurahkan kepada kita pengikutnya di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Atas nama pimpinan dan seluruh anggota dewan, dari rumah hati terdalam kami sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkesempatan hadir memenuhi undangan kami pada pagi hari ini. Pohon nangka tinggal sebatang, nangka unik berbuat tomat. Saya ucapkan selamat datang untuk para hadirin yang terhormat. Hadirin sidang dewan yang kami hormati, pada peringatan HUT Provinsi NTB dengan tema Mewujudkan NTB Hebat Menuju Indonesia Emas 2045. Selama 66 tahun, usia Provinsi NTB mengalami berbagai transformasi signifikan di berbagai sektor, dari pertumbuhan ekonomi yang meningkat setelah melewati rangkaian cobaan yang menerpa, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta perbaikan pembangunan dan berbagai infrastruktur. Pemerintah pusat menekankan pentingnya penekanan stunting dan inflasi di daerah. Pemerintah provinsi dan kabupaten harus berperan aktif dalam menangani masalah tersebut. Dalam penanganan stunting, pemerintah Provinsi NTB berhasil menekan angka stunting dari 32,7% menjadi 24,6% atau sebesar 8,1%. Dengan angka penurunan ini, Provinsi NTB mendapatkan predikat sebagai provinsi penanganan terbaik stunting di tingkat nasional. Selain itu, pemerintah Provinsi NTB meraih TPID Award sebagai provinsi berkinerja terbaik 2024. Penghargaan ini diberikan atas upaya pemerintah Provinsi NTB dalam mengendalikan inflasi selama tahun 2024. Beberapa penghargaan tingkat nasional lainnya yang berhasil diraih Provinsi NTB dalam kurun waktu tahun 2024 di antaranya adalah dalam ajang penganugerahan Innovative Government Award tahun 2024 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri Kemendagri. Provinsi NTB meraih penghargaan sebagai provinsi sangat inovatif. Penghargaan selanjutnya, penghargaan Anugerah KPI 2024 kategori pemerintah daerah provinsi peduli penyiaran. Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah berkontribusi dalam mewujudkan penyelenggaraan penyiaran yang berkualitas untuk masyarakat di daerahnya masing-masing. Penghargaan terbaik nasional dalam penataan ruang laut dan POK-MAS UAS teladan tahun 2024. Provinsi NTB meraih penghargaan terbaik nasional atas ketaatan dan kepatuhan dalam penataan ruang perairan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Selain itu juga lomba desa dan kelurahan tingkat nasional NTB menjadi juara 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Keberhasilan lain yang diraih adalah penghargaan Paritrana Award tahun 2024 sebagai provinsi terbaik Kooperatif Zona Nusa Tenggara Maluku Papua. Capaian-capaian keberhasilan tersebut merupakan bentuk ikhtiar seluruh komponen pemerintah provinsi dalam bekerja dan membangun Nusa Tenggara Barat yang kita cintai bersama. Hadirin sidang dewan yang kami hormati, pada tahun 2024 ini, pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat sukses melaksanakan beberapa agenda nasional dan internasional
Dua kegiatan pemilu sukses dilaksanakan mulai dari pemilu presiden dan pemilu legislatif pada 14 Februari dan disusul pemilu gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan wali kota, wakil wali kota serentak pada tanggal 27 November 2024 lalu. Kesuksesan pelaksanaan ini tidak lepas dari dukungan semua pihak seperti KPU, Bawaslu, Kepolisian, TNI, dan seluruh masyarakat NTB. Mari kita tetap menjaga kondisivitas daerah sampai dengan pelantikan kepala daerah terpilih hasil pemilu tahun 2024. Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi NTB mengucapkan selamat kepada Gubernur, Wakil Gubernur terpilih Nusa Tenggara Barat periode 2025-2030, Bapak Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal dan Hajah Indah Damayanti Putri. Bupati, Wakil Bupati terpilih, serta Wali Kota, Wakil Wali Kota terpilih. Semoga selama 5 tahun ke depan dapat mengemban tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya, dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat. Bagi calon kepala daerah yang belum terpilih, pada kontestasi pemilu kada yang akan datang, masih ada kesempatan untuk mencalonkan diri kembali, dan mudah-mudahan ke depannya akan ada perbaikan sistem pemilihan yang lebih baik menuju demokrasi Indonesia yang jauh lebih baik. Dan kita mengambil contoh dari seorang presiden kita sekarang, 4 kali menjadi calon presiden dan alhamdulillah kali ini diberikan Allah terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Ya, hidup Gerindra. Selain agenda nasional tadi, agenda internasional seperti pelaksanaan MotoGP tahun 2004 dan agenda lain sukses terlaksana. Diharapkan event-event ini membawa efek bagi peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat NTB. Beberapa agenda nasional dan internasional yang telah dilaksanakan di Provinsi NTB pada beberapa tahun lalu membawa dampak pada penurunan kemiskinan di NTB. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Provinsi NTB jumlah penduduk pada bulan Juni 2024 adalah sebanyak 5.666.314 jiwa. Adapun kondisi kemiskinan di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2024 menunjukkan penurunan baik dari segi jumlah maupun persentase. Pada Maret 2024, persentase penduduk miskin di NTB adalah 12,91%. Pada Juni 2004, jumlah penduduk miskin di NTB turun menjadi 5,62%. Pada Maret 2004, jumlah penduduk miskin di NTB berkurang 709.001 orang jiwa dibanding Maret 2023. Jadi berkurangnya luar biasa. Pak PJ Gubernur selamat sudah berupaya keras menurunkan tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara Barat. Dari data tersebut kita berharap bahwa pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dapat mengadakan event-event nasional dan internasional secara berkesinambungan sehingga kedepannya angka kemiskinan Provinsi NTB dapat turun sampai di bawah persentase garis kemiskinan nasional. Berbagai keberhasilan di atas harusnya tidak membuat kita jumawa atau terlena karena masih ada berbagai kendala dan masalah yang harus diselesaikan dengan segera. Pada musim penghujan ini kita harus tetap waspada karena beberapa daerah di hampir semua kabupaten kota mengalami bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung dan lain-lain, termasuk juga banyaknya pohon tumbang. Dengan kondisi ini kami harapkan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat tetap waspada dan selalu menerapkan hidup sehat dan bersih sehingga dalam kondisi apapun kita tetap dalam keadaan sehat dan jangan keluar jika angin dalam kondisi kencang. Beberapa kejadian terjadi pada tahun 2004 ini menjadi atensi dan perhatian kita bersama. Masalah hukum dan kriminal yang telah terjadi menjadi pelajaran kita bersama agar kita dapat saling menghargai dalam berbagai kondisi. Penyampaian aspirasi di muka umum
agar dapat disampaikan secara sopan dan santun sehingga tidak terjadi hal-hal anarkis yang dapat menciderai demokrasi kita. Selain itu, beberapa kasus lain menjadi atensi aparat penegak hukum yang sudah ada, mohon maaf, operasi tangkap tangan dan lain-lain. Kami harapkan seluruh jajaran pemerintah Provinsi NTB, baik eksekutif maupun legislatif, agar dalam bekerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Baru-baru ini juga, para undangan dan dewan yang kami hormati, masyarakat NTB dikejutkan dengan dugaan kasus kekerasan seksual oleh seorang disabilitas. Tidak tanggung-tanggung jumlah korban yang melapor sampai saat ini sebanyak 15 orang, bahkan mungkin juga jauh lebih banyak dari itu. Adapun korban mulai dari mahasiswi maupun pelajar sekolah menengah. Dari kasus ini kita semua berharap pihak kepolisian dapat mengusut tuntas kasus ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sehingga kasus-kasus seperti ini tidak akan terulang kembali di masa yang akan datang. Hadirin sidang dewan yang kami hormati, keamanan dan ketertiban masyarakat perlu dijaga karena Kamtibmas yang relatif baik di suatu wilayah menjadi modal utama bagi kelancaran pelaksanaan pembangunan. Dengan situasi dan kondisi aman dan nyaman ini akan menjadi daya tarik bagi para investor untuk dapat berinvestasi di Bumi Kora, Nusa Tenggara Barat, sehingga akan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan serapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat. Berbagai persoalan sosial yang sempat berkembang seperti adanya kenakalan remaja, perilaku penyalahgunaan narkoba, dan bahkan disinyalir ada kampung narkoba dan berbagai persoalan sosial lainnya. PJ Gubernur bersama pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, TNI, Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, serta elemen masyarakat akan terus diselesaikan dengan baik sehingga tidak menjadi sumber konflik yang berpotensi mengganggu program dan kegiatan pembangunan. Hadirin sidang dewan yang kami hormati, kita semua berharap masyarakat NTB semakin bangga dengan jati dirinya. Tentunya kebanggaan ini dapat diwujudkan dengan cara memberikan kontribusi yang positif bagi kemajuan daerah kita dalam semua dimensi kehidupan, sehingga NTB dapat benar-benar menjadi NTB hebat menuju Indonesia Emas 2045. Hadirin sidang dewan yang kami hormati, segenap pimpinan dan seluruh anggota DPRD Nusa Tenggara Barat mengucapkan selamat Hari Natal kepada seluruh umat Nasrani di Nusa Tenggara Barat. Semoga dengan peringatan Hari Natal dan Tahun Baru, kita akan tercipta hubungan toleransi yang lebih baik antara umat beragama di Nusa Tenggara Barat. Tidak lupa juga kami sampaikan kepada seluruh masyarakat NTB selamat menyambut Tahun Baru 2025. Semoga di tahun 2025 mendatang akan lebih baik dari tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya. Kami mengajak kepada seluruh elemen masyarakat NTB untuk dapat menjaga stabilitas dan keamanan daerah menjelang Natal dan Tahun Baru 2025. Dengan kondisi aman dan nyaman, semoga di tahun 2000 nantinya keberkahan bagi seluruh rakyat NTB bisa tercapai. Amin amin ya rabbal alamin. Kami juga mengucapkan selamat atas pelantikan Presiden RI meskipun terlambat Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Bapak Gibran Rakabuming Raka. Pelantikan seluruh anggota DPR RI, DPD RI, Dapil Provinsi NTB, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi NTB, serta seluruh anggota dan pimpinan DPRD Kabupaten Kota se-Nusa Tenggara Barat. Mari kita bersinergi membangun Nusa Tenggara Barat melalui kebijakan yang akan kita buat di tingkatan masing-masing demi membangun Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tercinta. Terakhir, sebelum menutup sambutan ini, pimpinan dan segenap anggota DPRD dan seluruh masyarakat NTB mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada PJ Gubernur NTB Bapak Haji Lalu Gita Aryadi periode 2023-2024 atas segala sumbangsihnya selama memimpin Provinsi NTB. Semoga segala kinerja dan capaian positif yang telah diberikan menjadi amal ibadah mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kepada Bapak Hasanuddin kami ucapkan terima kasih setinggi-tingginya atas segala kontribusinya selama ini. Semoga dalam menjalankan tugas sebagai PJ Gubernur mendapatkan kemudahan dan selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat membawa Provinsi NTB hebat menuju Indonesia Emas 2045. Marilah dengan peringatan hari jadi ke-66 Provinsi NTB kita jadikan sebagai momentum untuk membangun sinergitas dan kreativitas, mempererat persaudaraan dan persatuan demi kepentingan bersama dalam upaya mesejahterakan masyarakat NTB yang kita cintai. Dirgahayu ke-66 Provinsi NTB bersama mewujudkan NTB hebat menuju Indonesia Emas 2045. Hadirin sidang yang kami hormati, untuk acara selanjutnya kami serahkan kembali kepada pembawa acara. Penjabat Gubernur NTB Hasanuddin dalam sambutannya memaparkan berbagai prestasi Bumi Gora. Ia menyebutkan 66 tahun perjalanan NTB adalah kisah tentang kerja keras, ketekunan, dan semangat gotong royong. Orang nomor satu di NTB ini juga menjelaskan bahwa pemerintah NTB meraih penghargaan TPID Award 2024 dengan kategori TPID Provinsi berkinerja baik dari Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Hal ini diberikan atas prestasi Pemprov NTB dalam mengatasi inflasi di daerahnya. Pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang saya muliakan, tema peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun ini mewujudkan Nusa Tenggara Barat hebat menuju Indonesia Emas 2045. Kata hebat ini kami akronimkan sebagai suasana yang harmonis dengan pola kinerja pembangunan yang efektif dan efisien, tentunya berkelanjutan dan tentu mempunyai akuntabilitas dan transparan. Tema yang kita usung kali ini memiliki makna yang mendalam dan strategis, mencerminkan semangat kolektif kita untuk menjadikan Nusa Tenggara Barat sebagai bagian dari cita-cita nasional mencapai Indonesia Emas pada 2045 saat negara kita genap berusia 100 tahun. Ibu bapak hadirin sekalian yang saya muliakan, 66 tahun perjalanan Nusa Tenggara Barat adalah kisah tentang kerja keras, tentang ketekunan, dan tentang semangat gotong royong. Sejak awal berdirinya provinsi ini, bila kita lihat dari sejarah, telah mengalami berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan infrastruktur, ketimpangan ekonomi, hingga dinamika sosial yang kompleks. Namun, dengan semangat persatuan dan kerja keras semua pihak, Nusa Tenggara Barat terus melangkah maju menjadi provinsi yang kita banggakan hingga saat ini. Kita sadari Nusa Tenggara Barat bukan hanya dikenal sebagai provinsi dengan keindahan alam yang menakjubkan semata, tapi juga sebagai pusat kegiatan internasional bahkan mendunia. Berbagai perhelatan tingkat nasional dan internasional telah menjadi ikon dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berbagai event-event itu tidak hanya membawa Nusa Tenggara Barat ke panggung dunia, tetapi juga menjadi lokomotif ekonomi yang menggerakkan berbagai sektor, mulai dari pariwisata termasuk menggerakkan UMKM naik kelas. Sebagaimana kita tahu bahwa kemajuan sejak sebuah daerah tidak hanya diukur dari seberapa banyak event-event itu dilaksanakan, apakah event internasional dan internasional yang berhasil kita selenggarakan. Namun yang lebih penting, kemajuan adalah tentang bagaimana masyarakat merasakan manfaat dari pembangunan itu sendiri. Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan,
alhamdulillah tadi sudah disampaikan sejak kita saja bersama-sama sebagai di pemerintahan Nusa Tenggara Barat ini, saya sungguh menyadari bahwa jabatan itu merupakan tanggung jawab moral yang besar. Hal ini adalah amanah untuk menjaga nyala harapan, memupuk semangat kolektivitas, dan meneruskan warisan luhur yang telah diterahkan oleh para pendahulu. Saya merasa sangat bersyukur dan terhormat karena selama masa transisi kepemimpinan ini, kita bersama-sama telah mengerjakan berbagai hal dengan berbagai sekelumit pencapaian sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Ketua DPRD tadi. Pada kurun waktu yang hal tersebut, yang salah satu yang menjadi monumental adalah pada tahun ini Presiden Republik Indonesia periode 2014-2024 Bapak Joko Widodo telah meresmikan smelter pertama yang merupakan menjadi tonggak sejarah baru bagi perekonomian kita. Smelter itu dengan investasi 21 triliun. Ini bukan hanya mega proyek infrastruktur, tetapi simbol transformasi ekonomi menuju kemandirian dengan proyeksi 900.000 ton konsentrat tembaga per tahun dan membuka lapangan kerja yang cukup bagi masyarakat lokal. Ini adalah langkah maju menuju kemandirian daerah yang berlandaskan potensi lokal. Dalam waktu tahun 2024, Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mencatat berbagai capaian-capaian penting. Tadi salah satu di antara berbagai hal telah disampaikan oleh Ibu Ketua DPRD. Alhamdulillah, untuk inflasi, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mendapatkan suatu awards 2014, di mana kita kategori dalam pengendalian inflasi daerah provinsi yang berkinerja terbaik tadi disampaikan, yang tentunya ini merupakan modal dan semangat kita untuk berbuat ke depan lebih baik. Tidak hanya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram juga mendapatkan penghargaan yang sama, bahkan mempunyai nilai. Saya selalu berseloroh bahwa tingkat provinsi itu tak ubahnya telur mata sapi. Kalau yang bertelur ayam yang dapat nama sapi, karena provinsi dan kabupatennya bagus, provinsinya pun jadi akan bagus. Dari segi kemiskinan, pada Maret 2004 tingkat kemiskinan tadi disampaikan secara detail dari Ibu Ketua DPR, juga sama telah jadi pergerakan dan pergeseran yang lebih baik. Tingkat pengangguran terbuka juga demikian, bergeser lebih baik, dan hanya ini adalah kerjasama yang baik. Angka stunting di Nusa Tenggara Barat tadi memang kita turun, bahkan kita persentasenya tertinggi secara nasional yang telah diberi apresiasi oleh Bapak Wakil Presiden pada 7 November yang lalu. Tapi perlu kita sadari memang angka terakhir belum keluar, dan kita tahu kita juga pada angka ini masih status di atas nasional, sehingga kita perlu kerja keras dan perlu lebih semangat lagi dalam hal tersebut. Untuk indeks pembangunan manusia juga bergerak pada tahun 2024 ini, indeks pembangunan kita 73,10, meningkat 0,7 poin pada tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan, khususnya standar hidup layak berpengetahuan, harapan hidup bayi dan lahir. Yang lahir pada tahun 2024 diperkirakan akan mencapai harapan hidup kita 72,25 tahun. Itu meningkat 0,23 daripada 0,23 tahun dibanding tahun sebelumnya, dan ini perlu kita lanjutkan, termasuk usia lama sekolah kita. Untuk pelayanan publik, dalam hal ini pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus berinovasi. Karena manja-manja warni, ikang luwih ikang paparentayang-tayang, ling langkung, bagia kalita bagia rasa dewapa. Selain itu, yang menjadi perhatian khusus dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Barat, Bayi Ispi Rupaida, menyinggung kasus dugaan pelecehan yang dilakukan oleh pria difabel. Ispi menekankan kepada Polda NTB
agar mengusut tuntas kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan pria tanpa dua tangan itu.